Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengawali pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kegiatan berdoa silakan Ajwa. Terima kasih Ajwa. Selanjutnya Bapak periksa kehadiran dulu. Hadir semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Anak-anakku sekalian, pagi ini bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Adi dalam pembelajaran PPKN. Topik pembelajaran kita hari ini adalah tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama memahami sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memahami semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, yaitu memahami pembentukan BPUPKI. Model pembelajaran yaitu disampaikan melalui ceramah dan dikolaborasikan dengan metode diskusi. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang ingat negara mana saja yang pernah menjajah negara kita? Belanda, Portugis, Inggris. Terakhir negara kita dijajah oleh negara Jepang. Ya. Negara Jepang menjajah kita itu karena berhasil mengalahkan Belanda di tahun 1942 pada tanggal 8 Maret di Kalijati. Ada yang tahu Kalijati? Oh, tahu ya, Subang. Saudara kamu dari Subang, iya. Itu ya. Jadi Belanda itu berhasil dikalahkan oleh Jepang pada tanggal 8 Maret. Kemudian Jepang menjajah negara kita karena mengalahkan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, kemudian Jepang menjajah bangsa kita selama kurang lebih 3,5 tahun. Ya, dari 3,5 tahun tentu saja yang namanya juga penjajahan menyisakan banyak penderitaan. Banyak hal yang sudah dirasakan dari penjajahan Jepang, penderitaan, tapi juga ada beberapa diantaranya peninggalan yang dapat kita manfaatkan. Nah, kemudian Jepang berakhir penjajahannya pada tahun 1945 karena pada waktu itu ada gejolak Perang Dunia Kedua. Ya, gejolak Perang Dunia Kedua, Jepang kalah di berbagai pertempuran. Ya, kemudian ini menjadikan semangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Semangat untuk merdeka, kemudian menuntut kemerdekaan. Yang kemudian dijanjikan akan diberikan kemerdekaan oleh bangsa Jepang. Ya, kemudian bangsa Jepang merealisasikan janjinya dengan membentuk sebuah badan yang dinamakan dengan Dekoritsu Junbi Kosaka atau BPUPKI. Ya, BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 April 1945. Ya, pada tanggal 1 April 1945 Jepang membentuk BPUPKI atau Dekoritsu Junbi Kosakai. Dekoritsu Junbi Kosakai ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki persiapan-persiapan yang harus dimiliki oleh negara merdeka. Apa saja yang harus dimiliki oleh negara merdeka? Di antaranya adalah dasar negara. Ya, kemudian dibahas dalam sidang BPUPKI. BPUPKI pertama kali dibentuk, anggotanya berjumlah 67 orang. 67 orang, yang 60 orang berasal dari bangsa kita, yang
7 orang merupakan perwakilan dari bangsa Jepang. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Radziman Widyodiningrat. Nah, wakilnya itu yang pertama berasal dari Jepang yang bernama Ichibagase Yoshio, dan yang kedua wakilnya yang berasal dari bangsa kita, bangsa pribumi, yaitu RP Suroso. BPUPKI pada sidang yang pertama membahas tentang dasar negara, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni membahas tentang rumusan dasar negara. Ada yang tahu ini siapa nah? Tokoh-tokoh ini? Kalau yang ini siapa? Mr. Muhammad Yamin. Yang ini Insinyur Soekarno. Kemudian yang ini Mr. Supomo. Pada tanggal 29 Mei, Mr. Supomo menyampaikan 5 gagasan tentang dasar negara. Kemudian pada tanggal 31 Mei juga Mr. Supomo menyampaikan tentang rumusan dasar negara. Kemudian yang terakhir pada tanggal 1 Juni, pidato pada tanggal 1 Juni terakhir, Insinyur Soekarno menyampaikan tentang 5 dasar negara yang menurut ahli bahasa itu dinamakan dengan istilah Pancasila. Sidang yang dilaksanakan oleh BPUPKI itu dilaksanakan di gedung Chuo Sangiin atau yang sekarang dikenal dengan istilah gedung Pancasila. Nah, kemudian tanggal 1 Juni juga ditetapkan sampai sekarang sebagai hari lahirnya Pancasila. Dari beberapa materi yang telah disampaikan, kita hendaknya dapat memahami semangat para pendiri negara. Jiwa dan semangat para pendiri negara itu disebut dengan jiwa dan semangat 45. 1. Mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air, solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat, toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak ada balas dendam. Nah, kemudian komitmen dari para pendiri bangsa hendaknya dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya kita laksanakan diskusi. Silakan Ajwal menurut absen saja. Kita bentuk menjadi 4 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Selesai. Silakan untuk duduknya berdasarkan kelompok dan diskusikan semangat apa saja dan bagaimana suasana sidang BPUPKI, bagaimana karakter tokoh-tokohnya, silakan kamu rumuskan. Alhamdulillah selesai. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Semangat. Kelompok 3 sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Terima kasih kepada kelompok 3 dan tanggapan-tanggapannya dari kelompok yang lain. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan ridho dan lebih baik lagi, dan kamu bisa bertingkah laku, berakhlak yang lebih baik lagi. Boleh kamu tulis refleksi bagaimana apa yang kamu ingin laksanakan tetapi belum laksanakan, silakan kamu tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.